Halo sahabat semuanya, berjumpa kali bersama saya, yaitu kita akan membahas belanja harian. Teman-teman yang suka masak di rumah untuk menghemat keuangan, mungkin ini ada beberapa tips supaya kita membeli bahan sayuran ini tidak bingung atau kita tidak kesusahan dalam memilih. Kita belanja bisa di pasar, kita bisa di sayur keliling atau di kios kelontong. Banyak sekali dan sekarang mudah dijumpai untuk bahan makanan, kita belinya di mana aja. Nah, tetapi kita jangan lupa kalau kita tidak mempunyai triks, tentunya kita akan membeli dan nantinya juga akan berpeluang untuk pemborosan pengeluaran. Yang pertama teman-teman, yaitu kita harus mempunyai jadwal. Makanan apalah hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya sampai Minggu, kita itu makanan apa yang mungkin kita mau masak. Suatu misal kita Senin kita waktu itu permulaan bekerja, mungkin kita sering lelah, mungkin kita makannya lebih lebih enak. Mungkin ada ikan, ada tempe, dan sayurnya mungkin sayur kuah bening, itu akan juga menyehatkan. Siang Selasa kita punya beli tahu, dikasih kacang atau toge, kita buat oseng-oseng santan atau dan seterusnya. Mungkin kalau teman-teman makanannya lebih real food lagi, lebih sehat lagi, mungkin ada buahnya, ada minuman yang suplemen yang baik, terserah. Pokoknya antara Senin sampai Minggu itu ada jadwalnya. Nah, di situ kalau teman-teman bingung, kita tinggal lihat jadwalnya. Nah, jadwalnya itu tidak harus sama ya, maksudnya hari Senin kita soft bening. Nah, terus kedepannya mungkin bisa sayur asem. Pokoknya teman-teman intinya memberikan jadwal untuk menu-menu. Nah, di sini makanan itu kita bahas sedikit ya. Makanan yang terjangkau ada tahu, tempe, sayuran hijau, bayam, terus kacang panjang, sama sawi, buncis. Nah, di situ banyak teman-teman untuk bahan makanan untuk dibuat sayur. Kalau teman-teman mau lebih menghemat lagi, mungkin bisa tanam sendiri seperti itu loh. Kates atau pepaya. Pepaya itu tidak ada musim untuk berbuah. Mau hujan, mau panas, tetap berbuah terus. Nah, pepaya bisa dibuat oseng, buat santan, atau mungkin untuk buat buah, semuanya itu bisa. Bahkan daunnya itu bisa untuk sayur dikukus atau direbus. Direbus itu enak teman-teman. Untuk daun singkong. Nah, teman-teman nih, pertama singkong, ini daun singkong, daun pepaya maksudnya, daun pepaya. Yang kedua singkong juga sangat membantu untuk menekan perekonomian. Daunnya ini bisa untuk sayur juga, nanamnya juga tidak sulit karena di sana singkong itu tidak mempunyai penyakit. Kalau teman-teman rawatnya benar, mungkin singkong tidak suka di tempat yang tanahnya basah. Sewaktu tidak basah dan teman-teman pupuk, singkong itu akan mengeluarkan daun, bisa untuk sayuran. Kalau mau dipelihara lagi, mungkin juga bisa untuk isinya. Nah, singkong ini juga sangat berguna untuk makanan, daripada kita beli, bisa untuk menekan pengeluaran. Yang pertama tadi, kembali lagi, yaitu daftar kita belanja. Yang kedua yaitu belanja di pasar tradisional atau yang grosir. Harga sayur, daging, dan bumbu dan lainnya lebih murah di pasar teman-teman, atau di grosiran langsung. Nah, pasar bisa besar subuh atau pasar tradisional ya, teman-teman harus pandai-pandai atau mengupdate, bahkan rajin bertanya harganya berapa dibandingkan sana sini. Tapi kalau menurut saya, kalau sewaktu harganya itu masih wajar, selisihnya juga wajar, mungkin 500 atau berapa, kita belinya di situ aja teman. Karena kalau kita terlalu membanding-bandingkan, kita membutuhkan waktu, energi, dan juga pusing juga.
Mungkin harga sawi biasanya ada yang mulai dari 2.000 sampai yang 3.000, mungkin yang masih wajar-wajar aja. Mungkin yang 2.000 atau 1.500 di pasar subuh. Untuk pasar lebih siang lagi mungkin harganya 2.000 sampai 2.500, mungkin kita beli tetap masih recommended. Ataupun juga teman-teman di market yang mungkin ada promonya, di situ juga harganya murah ya teman-teman. Yang ketiga yaitu beli bahan makanan yang bergizi, contoh yaitu karbohidratnya beras, kentang dan lainnya, protein nabenya tahu, tempe, terus kacang hijau dan lain-lain. Protein hewani, teman-teman bisa membeli ikan, telur atau ayam dan sebagainya. Untuk sayuran yang hijau ada bayam, ada sawi, lain-lain, ada kangkung, wortel, atau juga dengan gubis, pokoknya yang sayur juga banyak. Buah kalau yang mau harganya terjangkau bisa beli kates. Kates itu harga 3.000 5.000 biasanya dapat, walaupun kecil tapi cukup untuk buah dan seratnya juga lumayan banyak. Pepaya, pisang ataupun semangka, harga. Kalau mungkin mau naik lagi beli apa, beli itu pir juga segar, sesuai dengan selera. Bumbu dasar yaitu cukup bawang, cabai, kunyit, jahe ataupun yang biasanya di rempah-rempah atau empon-empon, ada yang bilang gitu, itu aja. Sebenarnya kalau pakai penyedap rasa mungkin boleh aja, tapi tidak pakai penyedap rasa pun juga rasanya itu tetap enak teman-teman. Sekalipun kita juga sehat yang alami-alami. Terus yang kedua, yang keberapa ya tadi? 4 ya. Yang 4 yaitu bawa bekal. Teman-teman, bawa bekal, bawa air. Kalau teman-teman malu, mungkin malu ya awal-awal, tapi kalau kelama-lamaan juga tidak malu. Kalau untuk sedikit mempunyai kita percaya diri untuk membawa bekal, yaitu tempatnya atau tumblernya sedikit ada yang nyentrik. Nah di situ teman-teman mungkin akan menambah kepedean. Terus biasanya ada yang bilang, ngapain bawa-bawa, nggak beli aja yang nggak ribet. Cukup teman-teman menjawab, saya ingin bawa di rumah karena dari rumah itu menyenangkan. Mungkin adalah alasan lain. Kalau kita sudah ready, kita tidak usah membeli, tidak usah ribet-ribet. Begitu juga kalau ada yang bilang, kamu pelit banget, kamu sangat menekan pengeluaran, tidak sayang diri. Malah kita kalau boros itu sebenarnya kita tidak sayang pada diri sendiri. Jadi teman-teman tidak usah hiraukan perkataan orang lain, apapun itu, yang penting tidak merugikan orang lain, merugikan lingkungan, atau tidak mempunyai amdal analisis mengenai dampak lingkungan. Ya teman-teman sudah kerjakan saja. Semuanya itu baik untuk teman atau diri Anda, lakukan. Karena begini teman-teman, ada cerita seorang yang kekurangan finansial, dia akan seperti apa ya, seperti tidak berguna. Orang lain mungkin ada yang membantu, tapi kemungkinan besar banyak yang tidak membantu. Kamu kaya, kamu punya uang, kamu punya kemapanan finansial atau keuangan, hidupmu akan lebih santai daripada yang kekurangan finansial dan mencari sana sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga salam sukses untuk semuanya. Sampai jumpa.